Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aiman Hani, NIM 1931041159. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat penelitian. Yang dimaksud dengan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Sedangkan menurut Sulistyo dan Basuki menyatakan bahwa penelitian adalah penyelidikan khusus berencana dan berstruktur terhadap pengetahuan. Penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Hakikat penelitian merupakan pengamatan terhadap fakta, melakukan identifikasi masalah, serta berusaha mengumpulkan data baik melalui kajian teoritis dengan mengkaji literatur maupun melalui kajian empiris dan melakukan pengamatan di lapangan untuk menjawab permasalahan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mencari kebenaran dari suatu permasalahan dengan cara yang sistematis dan logis yang dapat dilakukan melalui kajian empiris serta pengamatan di lapangan secara langsung menggunakan metode-metode ilmiah yang baik dan benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan metodologi, misalnya observasi secara sistematis, dikontrol dan mendasarkan pada teori yang ada diperkuat dan dengan gejala yang ada. Alasan dilakukannya penelitian. Yang pertama yaitu karena pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manusia sangat terbatas dibandingkan dengan lingkungannya yang begitu luas. Yang kedua yaitu manusia memiliki dorongan yang mengetahui apa saja. Manusia selalu bertanya apa itu, bagaimana itu, dan sebagainya. Dorongan ingin tahu disalurkan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti. Ketiga yaitu manusia dalam kehidupannya selalu dihadapkan kepada masalah, tantangan, ancaman, kesulitan baik di dalam dirinya, keluarganya, masyarakat sekitarnya, serta di lingkungan kerjanya. Masalah-masalah tersebut membutuhkan penelitian untuk memecahkan dan menyelesaikannya. Ciri-ciri dan karakteristik penelitian. Yang pertama yaitu menurut Nurbuko Ahmadi, ciri-ciri kegiatan penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan penelitian dirancang dan diarahkan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Yang kedua yaitu kegiatan penelitian menekankan pada pengembangan generasi. Yang ketiga, kegiatan penelitian berpangkal dan bermasalah atau objek yang dapat diobservasi. Keempat yaitu kegiatan penelitian memerlukan observasi dan deskripsi yang mapan. Kelima yaitu kegiatan penelitian berkepentingan dengan penemuan baru. Kelima yaitu prosedur kegiatan penelitian dirancang sebagai peneliti dan rasional. Keenam yaitu kegiatan penelitian menuntut keahlian. Ketujuh, kegiatan penelitian ditandai dengan usaha objektif dan logis. Kedelapan yaitu kegiatan penelitian yang harus dilakukan secara cermat, teliti, dan sabar serta memerlukan kebenaran sebab hasil penelitian kadang-kala berlawanan dengan norma tata aturan yang berlaku. Yaitu yang kedua yaitu karakteristik penelitian. Ada 3 karakteristik penelitian yaitu tujuan penelitian. Secara umum, penelitian mempunyai 3 tujuan yaitu pertama penemuan. Data dari penelitian dimulai dari permasalahan sampai temuan atau kesimpulan penelitian adalah benar-benar baru dan sebelumnya belum pernah ada. Kedua yaitu pembuktian. Masalah penelitian sampai hasil atau temuan penelitian bersifat menguji dan membuktikan jika hasil penelitian masih relevan jika dilakukan di tempat lain atau dalam waktu berbeda. Ketiga yaitu pengembangan. Tujuan penelitian ingin mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Menurut Nurbuko Ahmadi menyatakan bahwa macam-macam penelitian antara lain. Yang pertama penelitian pasif. Suatu penelitian yang hanya sekedar ingin memperoleh gambar tentang suatu keadaan atau persoalan dilakukan secara informal. Kedua, penelitian aktif. Suatu penelitian yang disertai dengan langkah pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan
analisis data secara sistematis dan efisien. Sedangkan menurut Surya Brata, berdasarkan atas sifat-sifat masalahnya macam-macam, penelitian digolongkan menjadi 9 macam kategori, yaitu pertama, penelitian historis, kedua, penelitian deskriptif, ketiga, penelitian perkembangan, keempat, penelitian kasus dan penelitian lapangan, kelima, penelitian korelasional, keenam, penelitian kasual komparatif, tujuh, penelitian eksperimental kesungguhan, 8 penelitian eksperimental semu, dan terakhir yaitu penelitian tindakan. Manfaat penelitian yaitu penelitian itu mempunyai manfaat yang sangat besar bagi perkembangan suatu teori, baik untuk perkembangan teori maupun teori sendiri maupun untuk kepentingan praktis di dalam penyelenggara sesuatu. Dengan dilakukan penelitian maka dapat diketahui berbagai faktor, baik yang menghambat maupun yang menunjang keberhasilan sesuatu. Menurut Nurkubuka Ahmadi menyebutkan bahwa dalam rangka pengembangan sesuatu tentu saja diperlukan perancangan yang masak dan teliti. Agar perencanaan tersebut dapat tepat, maka dibutuhkan adanya data-data yang sebenarnya, lebih pula untuk membuat proyeksi di masa mendatang. Dengan demikian maka secara singkat dapat dikatakan bahwa kegunaan hasil penelitian antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil penelitian dapat dijadikan peta yang digambarkan tentang keadaan suatu objek, yang sekaligus melukiskan tentang kemampuan sumber daya. Kemungkinan ini yang dapat ditemukan dalam melaksanakan sesuatu. Kedua yaitu hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab musabab kegagalan, sehingga dapat dengan mudah diobservasi upaya untuk menanggulanginya. Ketiga itu hasil penelitian dapat dijadikan sarana untuk menyusun kebijakan dan menyusun strategi pengembangan selanjutnya. Keempat itu hasil penelitian dapat melukis tentang kemampuan dalam pembiayaan, peralatan, pembekalan, serta tenaga kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang sangat berperan bagi keberhasilan di dalam suatu bidang. Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa penelitian mempunyai manfaat yang sangat besar baik sebagai sarana dalam penyusun perencanaan, membuat kebijaksanaan, maupun untuk menyusun strategi pengembangan suatu bidang yang sedang dikelola. Berdasarkan pembahasan di atas disimpulkan bahwa penelitian adalah suatu usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan metodologi, misalnya observasi secara sistematis, dikontrol dan mendasarkan pada teori yang ada dan diperkuat dengan gejala yang ada. Alasan perlu dilakukan penelitian adalah karena pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manusia sangat terbatas. Manusia memiliki dorongan untuk mengetahui apa saja. Manusia dalam kehidupannya selalu dihadapkan kepada masalah, tantangan, ancaman, kesulitan. Manusia merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai, dikuasai dan dimilikinya. Tujuan penelitian secara umum ialah untuk memperoleh informasi baru, untuk mengembangkan dan menjelaskan, untuk menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu ubahan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.